pertama yang kita bahas adalah mengenai industry overview. Nah, di era globalisasi saat ini, kemajuan teknologi yang pesat itu sudah menghapus batas-batas antar negara. Selain itu juga membuka peluang baru bagi perusahaan asing untuk memasarkan produk mereka di luar negeri. Sama seperti di Indonesia, bisnis waralaba juga mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan, khususnya dalam sektor makanan dan minuman atau F&B. Banyak perusahaan asing mulai memasarkan produk mereka di Indonesia dan mencerminkan dorongan yang kuat untuk mengeksplorasi pasar domestik saat ini. Nah, persaingan di sektor ini pun cukup ketat karena berbagai merek makanan dan minuman juga masuk ke pasar, memberikan konsumen mulai banyak opsi dan memperkaya dari variasi produk yang tersedia. Yang kedua adalah mengenai company profile. Yang pertama kita akan membahas mengenai histori dari Pizza Hut sendiri. Nah, pada tahun 1997, Pizza Hut Indonesia mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI setelah melakukan proses uji yang ketat dan waktu yang cukup ketat. Hingga saat ini mereka tetap dapat mempertahankan sertifikasi tersebut sebagai komitmen untuk menyajikan produk yang halal dan memberikan kenyamanan serta kepuasan terutama kepada konsumen-konsumen muslim. Yang kedua, kita akan membahas mengenai apa sih produk mereka. Nah, restoran Pizza Hut sendiri menyediakan aneka produk mulai dari pizza, pasta, nasi, hidangan sampingan, dessert, serta minuman juga mereka sediakan. Masing-masing dari kategori menu ini terdapat banyak variasi rasa dan jenis menunya. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai service atau pelayanan mereka. Nah, Pizza Hut Indonesia ini terdiri dari Pizza Hut Restaurant dan PHD atau Pizza Hut Delivery dengan layanan 30 menit pasti tiba. Nah, mereka menawarkan servis PHD tersebut karena melihat kesibukan dan terbatasnya waktu konsumen yang ingin semuanya tuh serba cepat, sehingga pesanan tetap hangat dan nikmat saat tiba di tujuan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai gimana sih bisnis proses dari Pizza Hut sendiri atau dari aplikasi Pizza Hut tersebut. Nah, yang pertama kita harus mendownload aplikasi Pizza Hut, lalu memilih opsi login jika kita sudah memiliki akun dan memilih opsi register jika kita belum memiliki akun. Nah, setelah itu kita akan masuk ke beranda Pizza Hut sendiri dan kita bisa memilih opsi delivery, take away, dine in atau quick order. Nah, setelah itu kita akan memilih di mana kita akan menerima pesanan kita tersebut. Nah, setelah itu kita akan diarahkan ke jam pengiriman untuk mengirim pesanan kita. Nah, setelah itu kita bisa memilih menu yang kita mau dan kita akan diarahkan ke cek keranjang untuk nge-check out pesanan. Nah, setelah itu kita akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran dan menyelesaikan pembayaran. Setelah menyelesaikan pembayaran, lalu pesanan kita akan dikonfirmasi dan mulai diantarkan ke tujuan masing-masing. Selanjutnya adalah analisis sistem. Pengguna dapat memilih menu dan gerai Pizza Hut sesuai keinginan, dengan pesanan diantar langsung ke lokasi. Keunggulan aplikasi ini adalah pengguna bisa memesan kapan saja tanpa harus mengantri, menghemat waktu dan tenaga. Aplikasi ini juga terhubung dengan beberapa e-wallet seperti GoPay dan Dana, memudahkan pembayaran. Namun ada beberapa kelemahan seperti durasi pembaruan sistem yang lama, yang bisa menyebabkan pembatalan pesanan tanpa konfirmasi. Selain itu, tidak semua produk restoran tidak tersedia di aplikasi, dan pengembalian dana bisa memakan waktu hingga 1 bulan. Lalu selanjutnya, analisis sistem, bagian kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihan, yang pertama, memungkinkan pelanggan untuk memesan makanan secara online dengan mudah, memilih menu tanpa batasan waktu. Lalu yang selanjutnya, pelanggan juga bisa melacak langsung status pesanan, mulai dari konfirmasi hingga pengiriman melalui aplikasi. Lalu yang selanjutnya, menyediakan beragam opsi pembayaran yang bisa dipilih oleh pengguna. Dan yang terakhir, menawarkan promo eksklusif yang hanya tersedia saat memesan melalui aplikasi. Untuk kekurangan, terdapat potensi untuk terjadi gangguan teknis. Lalu kinerja sistem menjadi lambat atau tidak stabil, terutama saat ada lonjakan pengguna atau masalah dengan koneksi internet. Lalu, aplikasi tidak menyediakan seluruh pilihan menu atau promosi yang tersedia di restoran Pizza Hut. Yang terakhir, respon terhadap keluhan atau masalah yang dilaporkan oleh pengguna tidak selalu memuaskan. Proses mendesain ulang yang kami lakukan yaitu yang pertama, mendesain ulang tampilan awal masuk, login atau sign up, dan halaman verifikasi. Dengan desain baru ini, kami ingin memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik dan lebih menarik secara visual. Yang kedua,
menambahkan icon yang menggambarkan fitur-fitur di bagian profil. Icon-icon yang jelas dan mudah dikenali membantu pengguna untuk memahami dan mengakses berbagai fitur di profil. Dan yang terakhir, menambahkan fitur pengisian kode verifikasi yang dikirimkan lewat nomor handphone pengguna. Penggunaan kode verifikasi melalui SMS menambah keamanan, melindungi akun pengguna dari akses yang tidak sah. Yang terakhir adalah kesimpulan. Di era globalisasi saat ini, sudah banyak perusahaan-perusahaan F&B yang sudah meluncurkan aplikasi mereka untuk mempermudah pesanan baik dari perusahaan itu sendiri maupun dari pelanggannya sendiri. Nah, hal itu juga dimanfaatkan oleh perusahaan pizza delivery, dan pada aplikasi tersebut tentunya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan yang nantinya dapat dievaluasi kembali agar penggunaannya semakin efektif dan efisien. Nah, dalam aplikasi ini terdapat beberapa yang didesain ulang atau kami desain ulang agar lebih detail, lebih efektif, dan lebih mudah untuk dioperasikan oleh pelanggan. Nah, apa sih yang kita dapat atau apa aja pembelajarannya? Pembelajaran yang dapat diambil adalah kita atau kelompok ini dapat mengetahui bagaimana sih mengoperasikan Figma untuk desain aplikasi yang diperlukan. Nah, selain itu dapat membandingkan antara aplikasi yang asli dan aplikasi yang kita buat sendiri guna mengetahui apa-apa saja kelebihan dan kekurangan dari setiap aplikasi tersebut.